Eee, untuk sesi sing kali ini ya mungkin ya sebenarnya, ada 2 ya yang belum pernah kita bahas di sesi sinkronus yaitu I/O dan interrupt. Nah, I/O itu yang minggu lalu, yang interrupt itu yang minggu ini. Nah, sebelum saya mungkin bahas, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? I/O atau interrupt gitu? Kira-kira ada nggak sih yang belum dimengerti dari I/O dan interrupt? Oke, untuk I/O sendiri kira-kira sudah jelas atau belum? Untuk AVR I/O kira-kira sudah paham betul atau belum? Ini, mohon maaf ini, suara saya jelas nggak nih? Putus-putus atau jelas nih? Pak. Iya? Halo? Iya, Pak, jelas, Dengar, Pak. Pak. Suaranya jelas, oke. Untuk topiknya, kira-kira mau ada yang ditanya dulu nggak dari I/O dan interrupt? Mana sih di antara itu yang masih kurang jelas gitu misalnya? Ayo ayo tanya dulu. Jadi saya biar tahu nih, kira-kira kalian tuh sudah mengerti sampai mana. Ayo ayo, dari hands on yang saya upload di Mas, itu ada yang mau ditanya dulu? Pak, mau nanya tapi terkait hands on yang interrupt. Oh ya boleh, I/O maupun interrupt boleh, tanya dulu aja. Yang hands on yang interrupt itu saya nggak tahu saya yang miss atau apa. Mhm. Cuman pas ngesetting button buat port C itu di bagian mananya ya, Pak? Nah itu yang kamu salah. Jadi harusnya nonton video, buttonnya itu bukan di port C lagi, tapi di port D, karena interrupt sudah fix diatur di port D. Oke, sebentar, ini saya bukakan AVR datasheet. Nah, Jadi emang nggak usah di setting ya, Pak? Itu nggak udah usah disetting, sudah otomatis letak pinnya itu ada di port D nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini kelihatan ya datasheetnya, PDF-nya kelihatan ya. Nah, ini interrupt 0 itu sudah pasti nyambung ke port D2, interrupt 1 sudah pasti nyambung ke port D3. Jadi kita tidak bisa milih port yang lain. Jadi sudah otomatis di port itu gitu. Oke, saya bukakan sekalian AVR Studio dan Hubsim-nya. Oke. Nah, mungkin ada baiknya kalian juga ikutin videonya, di situ ada contoh settingnya ya, ada contoh settingnya. Oke. Yuk. Oke. Ini saya run. Oke, di sini kalau kalian lihat itu tidak ada setting untuk port untuk input ya. Untuk input tidak ada setting karena memang sudah fix, sudah untuk ATmega 8515 itu sudah di fix, Pak, sudah maaf, di Pak, tapi screen-nya nggak kelihatan, Pak. screen-nya nggak kelihatan. Enggak, Sebentar, Pak. sebentar. Ya, mungkin ini internetnya kurang kencang. Saya stop video saja, ganti screen. Ini nggak kuat. Internetnya tidak sekencang di. Oke, untuk sekarang screen-nya kelihatan nggak? Masih belum, Pak. Masih belum? Iya. Oke, sebentar ya.
Oke, sebentar saya ganti koneksi. Sebentar saya ganti koneksi. Bentar ya. Bentar, share screen, kemudian oke, untuk sekarang terlihat nggak nih screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, ini tadi PDF-nya. AVR Studio-nya saya restart, tadi saya matiin. Ya. Next, ada simulator 38515. Belum terlihat. Oke, sekarang sudah ya. Oke, ini code yang kemarin di hands on interrupt. Oke, terus sekarang saya buka hub SIM-nya. Saya buka hub SIM-nya. Simulator not loaded. Oh. Bentar, masih not responding. Oke, mungkin sebaiknya saya buka hub SIM-nya dulu, nggak apa-apa deh. Ini oke, jadi kalau kemarin itu hub SIM-nya settingnya begini. Oh, info yang ini salah. Interrupt hub SIM. Oke. Jadi di dalam code-nya itu tidak ada setting untuk input button itu tidak ada settingnya. Nah, kalau lihat di sini di hub SIM yang saya kasih di emas itu buttonnya itu settingnya adalah nyambung ke port D2 dan port 3. Jadi interrupt 0 nyambung ke port D2, interrupt 1 nyambung ke port D3. Tanpa ada setting apa-apa untuk code untuk input buttonnya di dalam code. Nah, kalau kita lihat code-nya itu begini. Ini kalau teman-teman lihat untuk code-nya itu, jadi tidak ada settingan untuk buttonnya. Jadi di sini waktu inisiasi di init itu, di label init itu setting DDR, A, B sama C itu semuanya untuk output ya. Ini 1111, 1111, FF ya, untuk B ini juga FF. Nah, untuk interrupt, nah untuk input button tidak perlu disetting. Nah, jadi kalau mengikuti hands on I/O itu saya pakai button ya, saya pakai button di port C. Ya, itu sudah tidak saya pakai lagi. Makanya ini code yang di interrupt hands on ini saya reuse dari hands on yang pertama di I/O yang tidak pakai button. Nah, oke, jadi di sini di code-nya tidak perlu setting apa-apa untuk buttonnya karena sudah fix di port D2 dan port D3. Cara melihatnya dari mana? Teman-teman bisa lihat di AVR datasheet bahwa untuk ATmega 8515 itu sudah dipasangkan interrupt 0 ke port D2, interrupt 1 ke port D3. Jadi sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, kalau general I/O button biasa yang saya baca dengan menggunakan yang kemarin ya loop, baca button, baca button. Nah, itu bisa dimanapun. Tapi karena ini interrupt ya, itu sudah pakem, sudah fix di port D2 dan port D3. Nah, gitu. Oke, sampai sini gimana terjawab kira-kira? Udah, Pak. Makasih, Oke, Pak. yuk sama-sama. Oke, yang lain gimana? Ada problem nggak tentang I/O dan interrupt?
Ada yang masih belum mengerti nggak untuk I/O dan interrupt? Ini sebenarnya sangat mudah ini untuk I/O dan interrupt. Nah, kalau teman-teman bingung interrupt tuh bacanya gimana, slide itu diambil dari datasheet. Nah, ini datasheet. Nah, ini bisa lihat di sini external interrupt. Nah, external interrupt. Nanti yang perlu disetting apa aja? MCUCR. Oke, kemudian ada MCUCR, terus ada GICR. Itu ada di sini GICR, general interrupt. Nah, ya, jadi interrupt itu nanti ada dua, ada external interrupt, ada internal interrupt. Nah, yang internal interrupt itu tanpa trigger dari luar, itu main timer aja. Nah, pakainya timer interrupt. Nah, di AVR itu nanti secara mandiri ya, secara mandiri bisa melakukan timer atau counter. Jadi tanpa ada action dari luar, nanti dia bisa memunculkan interrupt setiap periode, setiap suatu periode sekali gitu. Oke. Ini code-nya. Bentar, AVR Studio-nya kok angin-anginan ini. Oke, mungkin bikin project baru aja ya. Project name XT-Info misalnya. Saya bikin project baru aja biar daripada tadi nggak bisa-bisa. 8515. Oke. Oke. Terus code-nya saya copy paste. Oh. Oke, not responding lagi. Oke, sebentar. Ini AVR saya sepertinya rewel ini. Kita entas aja. AVR Studio. Oke. Nah, tidak ada file. Oke. Nah, oke. Code-nya sudah di copy paste. Semoga tidak error lagi. Save dulu. Run. Oke. Nah, ini adalah hands-on yang kemarin. Jadi di run pakai F5 ya. Jadi run-nya bukan pakai run yang satu-satu seperti dulu waktu masih belajar AVR Introduction. Kita sudah pakai run ini yang tidak terlihat satu-satu run-nya. Oh, oke. Ini build lagi. Oke. SIM-nya saya restart. SIM-nya saya restart. Ini SIM-nya saya restart. Kemudian saya buka XML-nya. Nah, begini. Terus saya run. Nah, oke. Ini hands-on interrupt. Jadi, teman-teman lihat lagi untuk hands-on I/O itu hanya menyalakan lampu merah dan hijau di port A dan port B. Nah, ini port A dan port B. Nah, ditambahkan button dan LED lagi warna kuning di port C. Nah, ini nyambung di port C. Nah, itu code-nya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada A, DDR-A, DDR-B, DDR-C. Tiga-tiganya jadi output. Nah, kemudian di sini setting interrupt. Di sini setting interrupt. Nah, setting interrupt GICR dan MCUCR untuk external interrupt. Jadi tidak perlu TIMSK. Nah, nanti kalau pakai timer mungkin perlu TIMSK. Nah, jadi kalau nanti kita pencet tombol ya, pencet tombol interrupt 0 itu program otomatis ke alamat 1. Nah, alamat 1 di sini saya kasih .org external interrupt handler. Jadi nanti ketika saya pencet interrupt 0, maka program langsung ke alamat ini 01. Yang mana di alamat 01 itu isinya adalah RJMP XT interrupt 0 handler. Berarti langsung lompat ke fungsi XT interrupt handler.
Stay interrupt 0 handler. Nah, ke sini. Nah, oke. Oke, kemudian nah di sini mengerjakan ini ya, menyalakan lampu C, ini kan ada item ini, kemudian lampu C dinyalakan. Nah, C nyala. Nah, oke, yang lain yang merah sama hijau pause dulu, sementara berhenti dulu. Tek, tek, tek. Nah, oke. Interrupt 1 juga demikian, ketika interrupt 1 itu dipencet, di-trigger, maka program otomatis ke alamat 02. Nah, ke alamat 02. Di alamat 02 itu program saya kasih .org 02 RJMP external interrupt 1 handler. Berarti nanti ketika interrupt 1 itu ditekan atau di-trigger, nah nanti akan langsung ke lompat ke ini, fungsi interrupt 1 handler. Nah, interrupt 1 handler isinya menyalakan lampu C juga, tapi dengan 4 bawah, 4 atas, 4 bawah, 4 atas, 4 bawah, 4 atas. Kalau yang tadi interrupt 0 itu ganjil genap, ganjil genap. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Nah, kalau yang interrupt 1 itu 4 atas, 4 bawah, 4 bawah, 4 atas. Nah, bawah atas, bawah atas, bawah atas, bawah atas. Nah, 3 kali. Oke, selama interrupt yang lain, yang program yang mainnya ini di pause. Nah, nanti setelah interrupt, setelah balik dari interrupt atau ready, ya mereka nanti lanjut lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini saya program, saya stop dulu. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo, halo, ada pertanyaan atau yang belum ngerti dari sampai sini tentang I/O maupun interrupt, mana aja boleh. Oke, mungkin untuk yang di interrupt ini, ya, ini ada setting MCUCR dan GICR. Nah, teman-teman bisa lihat setting MCUCR dan GICR itu sebenarnya gimana sih? Nah, bisa lihat di slide ya. Bisa lihat di slide. Oke. Jadi untuk GICR itu adalah memilih interrupt mana yang digunakan. Nah, tadi saya isi programnya dengan 11000000. Nah, sini kan saya isi dengan 11000000. Nah, berarti saya menggunakan interrupt 0 dan interrupt 1. Interrupt 1 dan interrupt 0 digunakan. Yang lain nggak dipakai. Nah, berikutnya untuk MCUCR itu dikasih nilai 0000111111. Nah, berarti MCUCR di sini saya menggunakan ya 4 bit terakhir ini untuk interrupt 1, ini untuk interrupt 0. Berarti saya menggunakan mode triggernya itu adalah rising edge. Nah, rising edge. Jadi ketika button itu ditekan. Nah, kalau misalnya saya gunakan yang 1010 ya. Di sini ada pilihan 10 ya. Ini falling edge. Falling edge itu berarti dari high ke low. Berarti dari 1 ke 0. Nah, berarti itu adalah button ketika dilepas, bukan button ketika dipencet. Kalau ini kan kita coba ya run lagi ya. Kalau yang kita pakai kemarin itu di video itu, nah itu begitu ditekan aja, belum dilepas pun dia sudah aktif. Tetap, nah langsung aktif kan. Ini padahal button masih saya tahan, belum saya lepas gitu kan. Nah, oke. Oke, lagi interrupt 1, tek. Nah, langsung aktif interruptnya. Meskipun buttonnya masih saya pencet, belum saya rilis. Nah, kalau misalnya ini nanti saya ganti ya, misalnya MCUCR-nya settingnya saya ganti ini tadi 1010, berarti ini falling edge, berarti waktu dilepas. Nah, save dulu, lalu build and run. Oke. Nah, ini ya 110 MCUCR-nya, kemudian saya run. Oke. Ini program masih. Nah, ini ketika saya pencet interrupt 0, belum saya lepas, belum aktif. Nah, ini kan 1 ya. Bisa lihat di sini nilainya 1, berarti masih lagi high. Nah, ketika nanti saya lepas itu kan berubah dari high ke low, berarti falling edge. Nah, aktif. Nah, oke.
Kita coba lagi. Ketika saya pencet, belum aktif ya, masih belum aktif. Begitu saya rilis, nah baru nanti aktif ya, dari high ke low atau falling edge. Itu untuk mode MCUCR-nya. Ya. Untuk mengatur dia mau aktifnya aktif high atau aktif low, rising edge atau falling edge. Oke. Ada lagi yang mau ditanya sampai interrupt ini? Cukup mudah bukan? Halo, halo, ada yang mau bertanya sampai sini? Halo, halo, ada yang mau bertanya sampai sini? Oke. Oke, kalau tidak ada, apa namanya, kita bisa coba lagi, misalnya ya, apakah interrupt bisa diinterrupt? Nah, maka apakah ketika saya menjalankan interrupt ya, itu masih bisa diinterrupt lagi? Nah, kita coba ya, ketika sudah menjalankan interrupt 0, diinterrupt dengan interrupt 1 dan sebaliknya. Kita coba lagi. Nah, oke ini udah aktif, terus ini programnya kita nyalakan. Nah, ini kan saya coba pencet interrupt 0 lalu langsung interrupt 1. Interrupt 0, oke, langsung interrupt 1. Oh, ternyata tidak di apa namanya? Oke, ternyata nunggu dulu ya. Ternyata nunggu dulu sampai interrupt 0 selesai baru interrupt 1 dijalankan. Oke. Ini kalau saya pencet interrupt 0 lalu interrupt 1, ya interrupt 0 tetap berjalan sampai selesai, baru nanti interrupt 1 dijalankan kemudian sampai selesai juga. Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, interrupt 1 dulu saya pencet, baru interrupt 0 saya pencet. Interrupt 1, interrupt 0. Oke, sama juga. Jadi interrupt 1 diselesaikan dulu, baru interrupt 0 itu dijalankan. Itu karena tadi sequence-nya beda ya, karena sequence-nya itu duluan interrupt 1 baru interrupt 0. Kalau bersamaan itu nanti tetap prioritasnya yang lebih tinggi adalah interrupt 0. Jadi kalau tombol interrupt 0 dan interrupt 1 itu ditekan bersamaan, maka yang nyala adalah interrupt 0. 1, interrupt 0. Nah, interrupt 1 tetap jalan, baru kemudian interrupt 0 dijalankan. Oke. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, yang bingung silahkan tanya. Apapun. Dari mulai I/O sampai sekarang. Yang sebelumnya pun juga boleh. Yang sebelumnya pun juga boleh. Halo Pak. Ya. Pak, saya mau nanya tapi mau nanya kuis, boleh nggak Pak? Boleh. Iya, saya nggak ngerti yang mesin code itu kayak gimana ya Pak? Oke, machine code. Nah, machine code. Mengubah dari instruksi menjadi mesin code kan? Iya. Oke. Nah, itu kamu perlu membaca AVR instruction. Mungkin gini ya, saya tunjukkan dulu ketika kita build program. Nah, build program, nanti program ini nanti akan disimpan di program memori. Nah, kalau kita tunjukkan program memori, nah ini kamu bisa lihat nih. Nah, alamat 0, alamat 1, alamat 2, dan seterusnya. Ini adalah kumpulan dari program-program yang ada di sini. Yang sudah diubah menjadi mesin code. Nah, oke. Yang sudah diubah menjadi mesin code. Nah, oke ya. Nah, oke, misalnya saya pakai contoh aja nih ya. Saya pakai contoh aja LDI ini ya. Oke, ini ya. LDI R181 gitu ya. LDI R181. Itu cara mengubahnya menjadi mesin code gimana sih gitu kan? Nah, cara mengubahnya adalah kita lihat di AVR instruction. Nah, AVR instruction.
Oke, kita perlu lihat di AVR instruction. Nah, LDI R18 1 tadi kan gitu ya. RDI R18 1 gitu kan ya misalnya. Sintaksnya ya. Oke. Berarti kita lihat LDI. Nah, kita lihat LDI di sini. LDI. Nah, load immediate. Nah, ini kan. Oke. LDI R18 1. Itu kan sintaksnya ini kan. Oke. Masih mengikuti? Kamu masih mengikuti ini screen dari saya? Masih, Pak. Oke. LDI R18,1. Nah, registernya 18 ya, nomor 18. Nah, kamu bisa lihat di sini bahwa LDI R18 itu formatnya begini. LDI R berapa ya? D-nya berapa? 18 berarti kan? K, konstantanya berapa? 1. Nah, D-nya itu yang bisa dipakai adalah 16 sampai 31. Nah, itu nanti akan diubah menjadi 16 bit program atau machine code dengan format seperti ini. Nah, berarti ini diubah menjadi seperti ini. 1110, itu kan? Terus K, K-nya berapa? 1 kan ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. K-nya 1 kan? Nah, di sini bisa dilihat K-nya 0 sampai 255. Oke. Berapa ini? 8 bit. Ya, 8 bit ya. Halo? Ini D-nya sama dengan 18, kemudian K-nya adalah sama dengan 1. Ini nanti diubah menjadi 8 bit, ya, 8 bit. Itu kan? Ini kan 8 bit kan? 8 bit ya. Oke. Kemudian ini D-nya 18 jadi 4 bit, 4 bit aja, 4 bit. Ini 4 bit. Nah, 4 bit. Oke, kemudian cara mengubahnya ya ini. Oke. 1110 berarti ini kode dari LDI. Ini berarti dari kode dari LDI. Kemudian setelah itu K-nya. K-nya 8 bit kan? 8 bit dari 1 itu berapa? 0001 kan? 8 bit itu untuk 1 itu berarti 0000001 gitu kan ya? Sorry. Ini kan ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, D-nya 18. 18. Nah, di sini nih yang perlu sedikit tricky. Nah, kalau kita punya 4 bit, kita bisa nyimpen berapa? Kalau kita punya 4 bit, kita bisa nyimpen berapa? Kalau kamu punya 4 bit, itu nyimpen berapa sampai berapa? Maksimalnya 15 bukan, Pak? 0 sampai 15 ya. Iya. 16 kombinasi kan? 0 Iya. sampai 15. Oke, terus gimana cara kamu menyimpan 18, nilai 18 padahal cuma punya 4 bit kan gitu kan? Nah, ya gitu ya. Iya, Pak. Nah, ternyata ini mainnya offset. Nah, ternyata D itu mainnya offset. Nah, berarti kalau nilainya 16 itu berarti D-nya 0, D-nya sama dengan 0. Berarti kan dihitungnya dari 16. Nah, kalau 17 berarti D-nya berapa? 1. Kan gitu. Kalau 18 nanti D-nya adalah 2. Ya, jadi kita nggak bisa nih nyimpan 18 langsung dengan 4 bit. Nah, kita nggak bisa nyimpan langsung 18 ini nilai 18 ini dengan 4 bit karena 4 bit itu cuma 0 sampai 15. Nah, oleh sebab itu si AVR itu menggunakan offset. Nah, ya kalau nilainya 0 berarti itu ditambah 16. Jadi ya ditambah 16 gitu ya. Jadi D-nya nilainya berapa ya register yang sebenarnya dikurangi 16 ya. Dikurangi sorry kan. Berarti saya pakai 18 dikurangi 16. Berarti D yang di code ya, D yang untuk di code ya, di code itu seperti sama dengan 2. Nah, berarti
4 bit yang di sini nanti nilainya adalah 2. Berarti adalah 0010 gitu. Oke. Nah, oke, kemudian lah kita sudah punya D dan K, berarti kita tinggal rakit ya. 1110, setelah itu K 0000, setelah itu D 0010, setelah itu 0001. Nah, ini kalau dijadikan heksadesimal berapa? E 0 0, 2 2, 1. 1. Oke, kita lihat apakah ada E021. Oke. Ya, E021 ya. Ini nilai dari opcode ini ya. Nilai dari transformasi bahasa ini, bahasa assembly LDI R181 menjadi machine code. Nah, ini. Tetapi ini kalau dijadikan heksadesimal E021. Nah, tetapi AVR menyimpannya adalah Little Endian. Masih ingat saya pernah menyinggung ini di video? Oke, Iya, pernah, Pak. nah ya, Little Endian. Berarti kalau saya punya 2 byte, E0 ini kan 1 byte, 21 itu 1 byte, ya kan? Nah, berarti ini nanti menyimpannya di memori bukan E021, menyimpannya di program memori bukan E021, tapi byte yang kecil dulu, 21 dulu, baru E0. Nah, berarti nanti di program memori nyimpannya bukan E021, tapi 21 E0. Karena formatnya Little Endian. Byte yang kecil ditulis duluan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini 21 E0. 21 E0 itu adalah hasil terjemahan mesin code dari tadi LDI R181. Nah, oke. Nah, aslinya terjemahnya ini 16 bitnya ini. Ini format 16 bit. Ini format heksadesimal. Ini format heksadesimal yang sudah di dalam program memori. Nah, itu hasil terjemahan dari LDI R181. Kalau kita hitung, ini adalah baris keempat, 0, 1, 2, 3. Baris ketiga ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ini juga baris 0 RJMP, baris 1 RJMP, baris 2 RJMP, baris 3 LDI R181. Nah, cocok kan? Oke, mau contoh lagi? Pak, kalau yang di kuis itu gimana, Pak? Soalnya apa saya lupa yang di kuis. Yang di kuis itu kan LPM. gimana, Pak? Sintaksnya apa? Ini program assembly-nya apa? LDI-nya gitu. Ya, ininya. Assembly-nya apa? LDI ZH, high data kali 2. LDI ZH, high, oke. Dalam kurung, buka kurung, dalam kurung itu ada tulisan data kali 2, data bintang 2. Nah, gini. Iya. Ini disuruh terjemahin. Iya. Oke, ya berarti kita lihat lagi tadi. Nah, LDI berarti berapa? LDI, ini kan artinya LDI. Tahu ZH itu berapa? Register nomor berapa? ZH adalah register nomor 30. Oh ya, iya. Kan gitu. Oh iya. Nah, ini nilai konstantanya berapa? Nah, kamu tinggal hitung aja. Data itu ada di alamat memori nomor berapa? Kan gitu. Data itu ada di alamat, misalnya ya, kamu lihat nanti data itu alamatnya misalnya di sini ada, Pak. ya berapa? 001A. 001A. Ini alamat, oh ya 001A ya. Oke, dikali 2. Dikali 2 kan gitu kan? Nah, berarti ini artinya LDI R31 ya, berarti nah, oke, terus high-nya dari 1A dikali 2 bisa nggak? Bisa ngitung nggak? Oke, kalau nggak bisa ngitung, saya bantu. 1A itu kan 0001, A itu 1010 ya.
Iya, Pak. Nah, kalau dikali 2 artinya diapain? Di shift ke kiri 1 kali ya. Oh ya, oh iya, ya. Nah, berarti ini 0010. Oke, 101 sorry. Eh, 00 gini aja. Ini berarti gini, 0001 1010 tambah 0 gini ya. Terus kita ambil 4. Ini gitu kan? Ya, Iya. ya bener nggak nih? Mm. Ya, di shift ke kiri 1 kali pokoknya. Sama dengan apa ini? Berapa itu? Sama 3, dengan Pak. 3 berapa ini? 3, 34. 4. 34 ya. Oke. Iya. Ya, berarti ini 34 itu ya. Ya, Hmm. oke. Berarti ya kita sudah tahu berarti kan? Nah, kita main pakai rumusnya tadi. Nah, berarti konstantanya 34 heksa ya. 34 heksa ya. Ya, gini saya kasih gini ya, 34 heksa kan, bukan 34 biasa kan? Nah, berarti ya kita ikuti format tadi. Ikuti format tadi. Nah, berarti hasil terjemahannya, oke, hasil terjemahannya tadi opcode-nya 1110 untuk LDI, ya kan ya? Halo, halo. Iya, Pak. Nah, setelah itu K-nya kan, setelah itu K kan, K-nya adalah 34. Ini binary-nya ini kan? Ya, bener nggak nih? Iya, Pak. Nah, berarti 0011 nanti ini isinya siapa tuh? Isinya D, terus K-nya lagi yang di belakang itu adalah 4. 0100 gitu kan ya? Iya. Nah, terus yang di sini itu isinya D. D-nya berapa? Kalau R31 berarti D-nya berapa? Berarti yang pakai yang 15 bukan, Pak? Iya, betul, yang 15. Berarti 15 itu nilai ininya berapa? Nilai bineranya? Nah, berarti ini kita bisa tahu D-nya itu sama dengan 15. Kita bisa tahu ini K-nya sama dengan 34 sudah ya. Ini sama dengan K. Nah, D-nya sama dengan 15. Nah, berarti 15 binary-nya berapa? 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1. Nah, ini adalah hasil 16 bit dari LDI ZH high data kali 2. Nah, oke. Kalau mau jadi heksadesimal berarti ini berapa? E 3, 3, F F. 4. Nah, Ya. ini bentuk binary 16 bit, ini bentuk heksadesimal. Kalau nanti disimpan di memori, kalau yang nanti di memori itu nanti jadinya F4 E3. Nah, kamu coba coding aja, nanti pasti di memori yang ada sintaks ini. Ada F4 E3. Ya, misalnya ya kayak gini nih. Di sini nanti ada, nah itu F4 E3 itu. Gimana? Cukup jelas nggak nih? Bagaimana cara kita mengubah dari instruksi assembly menjadi binary 16 bit, diubah menjadi heksadesimal, dan nanti heksadesimalnya disimpan di memori alamat, menjadi instruksi yang disimpan di memori dengan di alamat tertentu. Oke, gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. ya pokoknya lihat ini, lihat instruction-nya. Oke, saya kasih lagi nih, LPM, load program memory. Oke, load program memory. Nah, load program memory. Biasanya kan kita pakai LPM, ya kita pernah pakai LPM di AVR 102 yang ini kan, versi yang tanpa parameter kan. Nah itu ya udah langsung kelihatan ini 101, 0101, 1100, 1000. Nah, ini hasil decode dari LPM assembly. Oke. Nah, LPM dia 1001, 0101, 1100,
1000. Nah, itu untuk format yang pertama yang tanpa parameter. Nanti kalau diubah menjadi heksadesimal berarti ini adalah 9. 9 ini berapa ini? 9, 5. Kemudian ini adalah C ya. C ini adalah 8. 8. Nanti kalau disimpan di memori nyimpennya dibalik karena little endian. C8 95. Nah. Oke. Itu contoh bagaimana mengubah assembly menjadi menjadi machine code 16 bit ataupun hexadesimal 4 digit dan juga nanti kalau di memori. Oke, ada pertanyaan lagi tentang AVR? Mana aja boleh, mau I/O, mau interrupt, mau machine code, mau yang manapun boleh. Pak, saya masih itu ya Pak, sama Little Indian tuh gimana sih maksudnya Pak? Oke, little endian itu artinya kalau kita punya banyak byte, kalau kita punya banyak byte, itu nyimpennya yang kecil disimpan di kiri. Nah, jadi gini, katakanlah ini tadi ya C895. Ini kan byte yang besar, ibaratnya ini yang high, gitu kan. Yang kanan ini yang low. Sorry, yang ini. Nah, ini yang high, ini C8 itu yang low. Nah, little endian konsensusnya nyimpennya itu dibalik. Yang low itu disimpan di paling kiri. Jadi yang kecil duluan, yang byte yang lebih kecil duluan. Jadi nyimpennya per byte ya, bukan per digit, tapi per byte. Ini kan 2 digit ini 1 byte, ini juga 1 byte. Berarti ini yang kecil duluan disimpan di paling kiri, nanti C8 baru 95. Bagaimana kalau saya punya 4 byte? Bagaimana kalau saya punya 4 byte? FA misalnya 03, 03, 21, 2, 22. Ini hexa ya. Nah, ini saya punya 4 byte. Nah, kalau ini nanti disimpan di little endian, di memori yang little endian, nah berarti nanti nyimpennya yang byte kecil duluan. Berarti 22, 21, 03, FA. Gitu. Nyimpennya byte yang lebih kecil disimpan duluan. Simpan Oh duluan jadi itu ya Pak, bit yang byte. lebih kecilnya itu, Ya. bukan nilai dari 95 dan C8-nya kan ya? Ya, bukan. Jadi byte yang kecil, ini kan 1 byte ya kalau hexa ya. Atau ini saya ganti ya, 2E. Nah, 2E duluan, baru 21, 03, baru FA. Jadi byte ya, ngitungnya byte duluan. Bukan tinggal dibalik, bukan kok gini. E2, 12, 30, HF. Nggak gini, ini salah nih. Ini wrong nih, salah. Tapi byte yang kecil duluan disimpan di sebelah kiri atau di alamat yang lebih kecil. Nah, ini 2E duluan, 2103 FA. Bagaimana kalau saya punya 8 byte? Oke. Bagaimana saya punya 8 byte? Misalnya FE, E0, 2A, 13, 224, 77, AA, BB. Nah, ya berarti kalau saya punya 8 byte seperti ini kan 8 byte ya. Ingat ini 8 byte. Ini satu ininya satu kotaknya ini 1 byte, 2 digit hexadesimal itu 1 byte atau 8 bit ya. 1 byte atau 8 bit. Nah, berarti kalau saya punya little endian nanti nyimpennya yang belakang duluan. BB, AA, 77, 24, 13, 2A, 2A, E0, FE. Nah, nyimpennya di memori gitu. Nah, kalau big endian ya sudah ini aja disimpannya begini as it is. Ya nggak dibalik. Ya, FE, E0, 2A, 13, 24, 77, AA, BB. Itu kalau big endian. Nah, kalau little endian begini nyimpannya.
Nah, AVR itu program memorinya menggunakan little endian, jadi nyimpennya itu byte yang kecil duluan. Nah, karena di AVR cuma ada ini ya, yang disimpan cuma 2 byte, ya berarti 95 dulu, C8 dulu baru 95 gitu. Makanya tadi waktu saya nyontohin yang pertama itu diubahnya menjadi E021 kan, ini instruksinya LDIR 181 itu diubahnya menjadi E021. Disimpannya di memori ditukar yang byte kecil duluan, 21 dulu baru E0. Nah, ini 21 dulu baru E0. Nah, yang ini. Oke. Gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi sampai sini? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, mau tanya dong, Pak. Ya, boleh. Itu yang LDI gitu-gitu, kodenya kita harus hafal nggak sih, Pak? Kayak tadi Eh, LDI 110 gitu atau apa? oh, kodenya? Nggak harus. Kalau ujian pun juga boleh buka ini. Nah, mana tadi LDI? LDI. Kode ininya kan? Kode opcode-nya tadi kan? Iya, yang Nah, depannya itu. nggak mungkin ini bisa ngapalin. Ya, kalaupun hafal mungkin 1-2. Yang lain mungkin nggak bisa hafal. Nggak bisa nih ngapalin ini. Susah. Saya sendiri juga nggak hafal gitu. Dulu kalau waktu di ujian yang offline, yang pakai kertas itu ketika kita meminta mengubah instruksi menjadi mesin code itu dikasih ininya. Apa namanya? Manual ininya. Manual instruksinya ini dikasih. LDI itu begini gitu. Nah, kasih di lampirannya. Nanti ya mahasiswa bisa lihat tuh, cara ngubahnya begini. Nah, kalau kita ngoding yang perlu kita ingat ya ini aja, LDI parameternya apa? R berapa sama nilai konstantanya. Kalau lupa ya tinggal ke sini lagi. Jadi tidak harus hafal. Yang penting kalian kalau lupa tahu harus melihatnya kemana gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan lagi dari sini? Dan ini perlu diingat bahwa ketika kita main Hapsim, biasanya memang byte yang besar itu yang paling bawah ya. Jadi contohnya nih, ini kan port B. Nah, itu LED 7 itu berkaitan dengan byte nomor 7, LED 6, bit 6. LED 7 bit 7, LED 6 bit 6, LED 5 bit 5, dari 8 bit di port B. Nah, sedangkan kalau di sini ya, bit nomor 7 itu yang paling kiri, bukan yang paling kanan. Nah, jadi kalau kita kayak kasih ini ya, nah ini dua yang ini misalnya, ini berarti bit 7 dan bit 6, berarti dua yang paling bawah gitu ya. Nah, coba nih. Nah, ini ya. Jadi pertama kali kan waktu di loop ini untuk lampu yang B, yang hijau itu nyalakan 2 bit yang paling kiri ya, bit 7 dan bit 6. Nah, kalau di sini LED-nya 7 sama 6 itu yang dua paling bawah, bukan dua yang paling atas. Oke, nah 2 2 2 2 2 2 2 2. Oke. Ya, 2 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 2. Oke. Oke.
Oke, kalau saya tanya nih, mengapa ini saya inisiasi SPH dan SPL? Kalau misalnya ini saya hapus, apa yang terjadi? Saya kan nggak pakai stack kan, saya kan nggak pakai push apa-apa ke stack dan nggak pop apa-apa ke stack. Kira-kira ini kenapa nih saya pakai ini? Ini perlu saya inisiasi. Karena ada recall nggak sih, Pak? Ya, betul. Ada rcall, ada read, itu semuanya menggunakan apa namanya stack. Jadi push alamat baliknya ke stack. Nah, ini ada rcall di sini kan loopnya kan main delay kan, rcall, rcall, rcall. Nah, nanti di dalam fungsi yang dipanggil tadi delay itu ada, nah ini ada read atau return. Nah, itu juga kalau rcall itu nge-push, kalau read itu nge-pop dari stack. Nah, oleh sebab itu ketika kita manggil subroutine atau fungsi itu mau nggak mau harus di setting dulu stack pointernya, diinisiasi dulu stack pointernya. Oke, ada yang masih bingung di sini? Ayo, tanyakan mumpung masih belum ujian. Nanti kalau sudah ujian, nah, tidak ada waktu untuk bertanya. Jadi awalnya kami dari tim dosen pengen ujiannya itu praktik ya, praktikum apa namanya, project aja gitu ya, ngerjain project berkelompok. Tapi karena waktu ujian ke pengunggahan nilai itu sangat cepat, cuma 5 hari, jadi nggak sempat ngoreksi, nggak sempat meriksa, ya kita akhirnya ujian aja kayak kemarin, mengerjakan soal di Skele. Ya, meskipun nanti juga kita buat soalnya itu praktikal gitu ya, ngisi sesuai dengan kasus. Kalau dikasih code ini nanti lampu yang nyala yang mana. Nah, kalau kita ingin lampu yang ininya nyala, kita code-nya harus diisi berapa. Nah, kayak gitu. Halo, halo, ada yang masih bingung sampai sini? Silakan tanyakan apapun, sebasic apapun tanyakan. Pak, saya mau nanya. Ya, boleh. Kalau pas buttonnya dipencet itu berarti yang dijalankan itu yang setelah perintah.org gitu ya, Pak? Ya, jadi gini, sudah ada konsensus ya, mana tadi slide-nya. Sudah ada konsensus bahwa ketika interrupt 0 itu, nah ini, ketika interrupt 0 itu dipencet, ya ini apa ya, yang berkaitan dengan interrupt ya, dan juga alamat program yang dituju oleh event tersebut. Jadi kalau interrupt 0 itu nanti di-trigger dengan pakai button misalnya tadi, program otomatis akan lompat ke alamat 01. Terserah di 01 itu isinya apa. Nah, ketika interrupt 1 itu di-trigger atau dipencet pakai button misalnya, program otomatis ke alamat 02. Nanti ketika kita main timer ya, ketika ada timer compare A, timer 1 compare A, program otomatis ke 04. Program yang dijalankan adalah baris keempat. Di program memori alamat 4. Ketika timer 1 overflow misalnya, OVF ini overflow, itu program otomatis ke alamat 06 di program memori. Nah, itu sudah otomatis. Nah, oleh sebab itu, ketika saya ingin menjalankan suatu fungsi, ya, ketika saya ingin menjalankan suatu fungsi di mana ketika interrupt itu nanti dipencet, fungsi itu dijalankan, ya berarti saya paksa pakai .org. Nah, .org 01 ketika interrupt 0 itu di trigger atau dipencet buttonnya, ya saya kasih di sini RJMP external interrupt 0 handler. Ya berarti nanti program otomatis menuju ke alamat 01. Nah, di alamat 01 itu isinya adalah jam ya, R jam ke label external interrupt 0 handler. Jam ke sini. Nah, jadi caranya begitu gitu.
Cara membuat handlernya begitu. Nah, jadi biar nanti ketika interrupt 0 itu dipencet, berarti program lompat ke di sini, ke alamat, ke fungsi eksternal interrupt 0 handler. Begitu juga dengan interrupt 1, ketika interrupt 1 dipencet, ya, program otomatis ke alamat 2. Nah, di alamat 2 saya kasih RJMP eksternal interrupt 1 handler. Ya, nanti berarti program ke alamat 02. Nah, di alamat 02 itu adalah jam ke label eksternal interrupt 1 handler. Berarti lompat ke fungsi eksternal interrupt 1 handler ke sini. Menjalankan apa yang ada di sini. Gitu. Oke. Nah, itu caranya. Jadi ketika ada trigger, kita bisa menghandle dengan fungsi apa. Ada trigger dihandle dengan fungsi apa. Gitu. Oke, kira-kira cukup menjawab? Cukup, Pak. Tapi Nah, kalau misalkan bisa nggak Pak kalau misalkan habis dipencet tombolnya terus pas dipencet lagi tuh kita jalanin fungsi yang berbeda tuh bisa nggak? oh bisa. Bisa. Ini bagus. Nah, itu ide bagus tuh. Oke. Nah, caranya gimana tuh? Jadi misalnya interrupt 0 ya. Kayak tadi interrupt 0 ini kalau dipencet ya, itu kan jalaninya jalaninya ganjil genap gitu kan? Ya kan? Nah, ganjil genap. Nah, berarti saya bisa ini dong. Saya bisa apa namanya? Bikin status ya. Bisa bikin status. Ya, istilahnya kayak semacam flag. Nah, semacam flag. Oke, semacam flag. Gimana cara bikinnya? Misalnya ya, saya pengen nanti interrupt 0 itu kalau dipencet ganjil genap. Tapi kan nanti kalau dipencet lagi jadinya 2. Kalau dipencet lagi ganjil genap. Nah, ya. Ya, jadi saya bisa mengakali ya, bisa mengengineer ya. Saya bisa memodifikasi ini menjadi begini ya. Ini saya lihat flagnya di eksternal interrupt 0 itu saya lihat flagnya. Flagnya saya taruh di mana? Di variabel ya. Katakanlah saya bikin variabel R berapa ya? R yang belum dipakai 24 ya. 24 flag itu sama dengan R4. Nah, oke. Oke. Di sini eksternal interrupt 0. Nah, saya lihat flagnya gitu. CPI. Oke, flag CPI aja deh. Flag dengan 0 ya. Oke, kalau flagnya 0 itu nanti saya akan BRIQ. Kalau flagnya 0 maka saya mengerjakan yang ini. Mode 1, mode 1. Nah, oke. BRIQ nanti dia akan ke mode 1. Nah, kalau enggak nanti akan menjalankan yang lain. Nah, kalau enggak 0 akan menjalankan yang lain. Gitu. Oke, di sini saya kasih aja misalnya BR. Ya, udah saya tulis aja yang lain. Oke, ini ya. Nah, jadi kalau flagnya 0 saya akan ke mode 1. Kalau enggak berarti saya kerjakan yang di bawahnya sini kan. Nah, jadi saya pengen menyalakannya 2222. 1 00 00 00. Oke, 2. Oke. Nah, ganti di sini. Oke. Ini. Oke. Satu lagi. Oke. Setelah itu ya agar tidak lanjut ke mode 1 di sini saya kasih RJMP return. Nah, selesai aja, selesai. Nah, selesai itu gimana gitu. Oke, selesai itu di sini. Nah, sebelum ready ini saya kasih selesai. Oke, tapi flagnya saya ubah dulu. Jadi flagnya itu saya ubah dulu. Jadi
flag tadi kan 0 ya. Saya EOR flag dengan 1. Ada yang tahu nggak efeknya apa? EOR itu saya flag dengan saya XOR. EOR ini XOR dengan 1. Ada yang tahu nggak nih? Halo, halo? Enggak, Pak. Nggak tahu. Simulasi sebentar kalau gitu. Not. Oke, kalau saya punya 8 bit ya, ini kan kita pakai 8 bit ya registernya ya. 0000, 0000, ini kan 0 ya. Ini kan 0. Nah, kalau saya XOR dengan 1, 1 itu 0000, 001. Hasilnya apa? Di XOR. Oke, kalau saya kasih XOR, hasilnya apa? Halo? Ada yang tahu? 0000, 0000, 0001 saya XOR hasilnya 00. 0 di XOR sama 0 hasilnya? Halo? Halo? Halo, apakah suara saya masih Pak, terdengar ini? Oke, 0 di XOR sama 0 hasilnya 0 ya. Setuju? setuju, Pak. Oke, berarti ini 0000, 000. Kalau 0 di XOR sama 1 hasilnya 1, Pak. 1. Oke. Nah, nanti kalau saya XOR lagi dengan 1, oke. Kalau saya XOR lagi, oke, hasilnya berarti 0. 0000, 0000. Nah, kalau nanti saya XOR lagi dengan 1, hasilnya kalau saya XOR lagi berarti 0000, oke, 000, 0001. Ini artinya apa? Jadi kalau saya punya variabel yang awalnya 0, kalau saya XOR dengan 1, nanti 0 saya XOR dengan 1 jadi 1. Nanti kalau dia sudah jadi 1, saya XOR lagi dengan 1 hasilnya 0 lagi. Saya XOR lagi dengan 1 hasilnya 1 lagi dan seterusnya. Nah, jadi ini flag ini nanti hasilnya akan berubah-ubah. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke, sebentar. Saya cek dulu apakah XOR itu begitu sintaksnya. XOR. XOR, XOR, EOR. Oh, harus pakai register. Oh, berarti saya salah. Berarti saya di sini harusnya LDI time 1 di sini di XOR sama time. Nah, gini ya. Oke. Jadi nanti ini saya mengengineer, saya mengakali di interrupt handler 0. Oke. Itu nanti saya mau pakai mode 1 yang tadi ganjil genap atau menyalakan yang ini. Yang 2222. Nah, oke. Oke. Nah, oke. Iya, kita coba. Oke. Ya, kita coba ya, run ya. Running. Oke. Oke, interrupt yang pertama, tank. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Oke, selesai. Balik lagi ke main program. Oke, kemudian di interrupt lagi. 2, 2, 2, 2. Nah, oke. Oke, terus, oh ini ada error ini berarti. Ya, udah nggak apa-apa. Oke, interrupt lagi, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Oke. Interrupt lagi, 2, 2, 2. Nah, oke. Jadi saya bisa kasih tadi apa namanya dua mode untuk interrupt 0. Jadi bisa pakai ya, apakah hanya 2 mode enggak? Bisa yang berapapun modenya, terserah kalian. Tergantung bagaimana cara mengakalinya gitu. Oke, ini makanya oh ini tadi salah ya. Harusnya mana tadi? Oh, ini ada sedikit typo. Ini harusnya
Harusnya ini yang belakang saja yang satu, yang ini tidak perlu. Ya, coba lagi demi kesempurnaan program. Oke. Lihat interrupt 0, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Nah, oke, main program lagi, pencet lagi, 2, 2, 2, 2. Nah, nah, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Nah, 2, 2, 2, 2. Oke. Nah, intinya begini, terkait dengan pertanyaan tadi, intinya kita bisa membuat interrupt itu kalau dipencet menjalankan program yang berbeda bisa, asalkan ya ini tadi kita menghandle-nya di sini, di dalam fungsi eksternal interrupt 0 atau interrupt 1 sesuai dengan button-nya tadi. Nah, jadi di situ baru dicek kita mau mode yang mana. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Kita mau mode yang mana. Oke. Mau pakai flag yang mana. Ketika flagnya 0 berarti pakai mode 1. Kalau flagnya 1 berarti pakai yang ini, yang 2222. Nah, itu di handle-nya di ininya, di ISR-nya namanya, interrupt service routine-nya. Kalau di atas nggak bisa, itu sudah pasti sudah pakem di situ. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Gimana ini? Cukup jelas? Jelas, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Halo, halo, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan nggak ini? Oke, singkat cerita untuk interrupt mungkin begitu dulu ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk I/O kita setting dengan DDR-nya dulu ya. Untuk interrupt button-nya kita tidak perlu setup karena sudah menyambung di port D2, port D3. Untuk external interrupt kita cukup menyeting register GICR dan MCUCR saja. Jadi yang TIMSK tidak perlu. Nah, ini untuk setting DDR A, B sama C yang dipakai untuk LED ini. Nah, yang untuk button-nya tidak usah. Tentu saja tag pointer ini perlu karena kita manggil aircall dan read. Jadi apa namanya? Mandatory. Kemudian ini untuk mengaktifkan interrupt, set enable interrupt. Cukup simpel untuk external interrupt. Kemudian di sini program yang saya tunjukkan di hands on itu ada loop yang menyalakan lampu merah dan hijau A dan B secara periodik ya, terus menerus. Nyalakan lampu A dan B delay, nyalakan lampu A dan B delay dan seterusnya. Pokoknya diulang-ulang terus. Nah, setelah itu saya buat interrupt yang dihandle di fungsi ini xtint0 handler sama xtint1 handler. Nah, itu ketika dipencet maka menyalakan lampu kuning. Nah, di sini port C lampu kuning itu. 1 4 4 4 4 4. Oke, sampai sini dulu. Saya rasa cukup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat asisten. Nanti biar di forward ke kami. Untuk kuliah hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Selamat belajar. Jangan lupa ini sudah mau ujian. Tinggal satu topik lagi, timer. Setelah itu ujian. Oke, saya rasa kuis yang kemarin masih belum maksimal karena nilai rata-ratanya sangat rendah, di bawah 50. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Pak, saya boleh nanya tentang kuis nggak, Pak? Boleh, boleh. Yang mana? nomor sebentar, Pak. Yang tentang soal terakhir, yang isian itu, Pak. Ya, Sebenarnya saya bingung terkait pengisiannya. mm-mm. Jadi kan itu kan kita simulasi di AFR tentang, bentar Pak, saya lemot AFR-nya. Oke, mungkin kamu bisa share screen ya. Ini silahkan share screen.
Saya sudah stop share screen saya. Kamu bisa share screen. Malu Pak, Ini kelihatan nilai kuisnya. soalnya jadi screenshot terus Soalnya kamu jadi screenshot ya Pak. screenshot terus kamu ya share screenshot snippingnya misalnya atau pinnya. Nah ya, ini dia. Boleh. Sebentar Pak. Saya share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, ini akun saya sedang kesuspend untuk yang nggak tahu, tiba-tiba saja. Tadi pagi saya masih ngajar, buka skill, buka macam-macam. Tiba-tiba siang ini error, tidak bisa Saya login. izin. Oh, host disable participant screen sharing Pak. Oh, oke, coba. Setting share screen. Oke, sebentar ya. Iya Pak. All participant. Oke, udah coba. Bisa? Sebentar Pak. Saya coba share screen. Share screen ini. Oke. Share. Apakah sudah terlihat Pak? Nah, belum, sedang loading. Oke. Nah, Mana iya nih? Pak. Jadi karena saya mepet banget waktunya, akhirnya saya coba nggak ceknya tuh pakai tulisan 000 semua. Tapi boleh dijelaskan nggak Pak, kenapa ini, maaf Pak, merah-merah semua. Nah, ini yang margin code ini. Nah, itu Ini kan ada gimana? atasnya ya, di atasnya itu kan ada flash ya, ada tulisan flash dan hex. Berarti kan sudah heksadesimal ya, heksadesimal, dan itu sudah yang di memori. Tadi kan saya contohkan kan dari 16 bit menjadi heksadesimal 4 digit, terus yang disimpan di memori ditukar kan. Nah, berarti ini yang diminta yang sampai yang terakhir itu. Oh, Oke, kalau tulisannya flash ya, kalau cuma margin code 16 bit ya ini. Kalau cuma margin code yang heksadesimal ya berarti yang tanpa dibalik. Nah, tapi kalau sudah ada tulisan flash, hex, nah berarti kan heksadesimal yang sudah ada di memori. Flash itu program memori. Berarti tadi yang sudah ditukar, yang little endian, yang byte yang kecil di kiri. berarti saya stop sharing. Berarti kalau misalnya berbentuknya udah flash, berarti itu yang misalnya yang tadi di-share sama Bapak yang tentang hexadecimal machine code-nya ya Pak? Yang heksadesimal yang hasil akhirnya, yang heksadesimal dan sudah disimpan di memori, di program memori yang sudah dibalik. Soalnya waktu kemarin itu jujur Pak, kuisnya tuh karena 40 menit juga tahu-tahu diisi sama question 9 titik-titik kosong ini kayak tiba-tiba ngeblank sesaat gitu Pak. Akhirnya sepertinya teman-teman juga merasakan yang sama deh. Oke, waktunya kurang berarti ya. Iya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi Pak terkait soal yang question yang terakhir, apalagi dari komposisi nilai soalnya, tapi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain ngerasanya gimana. Soal terakhir tuh 70 poin sendiri Pak. Jadi kayak perbandingannya sama soal-soal sebelumnya tuh gede banget gitu karena mungkin isian kan. Jadi itu deh Pak, saya kalau dari pengalaman saya. Oke. Tanya, Ya, Pak. nanti kami pertimbangkan untuk waktunya. Ya, memang ini sebenarnya semacam juga sih sebenarnya semacam kita coba ujikan dengan normal time begini, kira-kira sudah cukup belum? Ya, kalau normally ya memang ya waktunya kuis itu ya segitu ya 40 45 gitu. Mungkin ya karena ini teman-teman kurang mempersiapkan diri mungkin ya kurang gitu. Siap, Oke, makasih, jadi Pak. tapi yang paling penting kamu udah tahu kan cara mencarinya gimana, tahu kan? Iya, Diberikan sebuah akhirnya, sintaks, tapi diberikan boleh diulas sintaks. lagi nggak, Pak? Ya, oke. Jadi diberikan sebuah sintaks, oke. Ya, diberikan sebuah sintaks, misalnya tadi ya, LDI tadi ya. LDI. Diberikan sebuah sintaks,
Oke, terus nah, oke, diberikan sebuah sintaks ya LDI R18 berapa gitu kan nilainya kan. Nah, ini berarti kamu lihat formatnya. Di sini D itu kan nomor register 16 sampai 31. Ya, kalau kita pakai nilai aslinya nggak bisa kan 16 sampai 31 itu butuh 5 bit. Nah, di sini 4 bit. Berarti dia main offset gitu kan. Nah, oke, 8 bit. Oke, ini ya. Oke, jadi ini D ini tadi ya. Oke, 4 bit ya, 4 bit. Nah, terus ini code untuk LDI sudah pasti pakem di sini. Nah, tadi saya punya K1 ya, K-nya nilainya 1. Berarti 00000001. Oke. Terus D-nya register 18. Nah, kita main offset ya. Berarti 18 dikurangi 16 itu berapa? 2. Kan tadi ya. Kalau 16 artinya D-nya 0, kalau 17 1, kalau 18 2. Kita kurangin aja gitu. 2. Berarti ini 0010. Berarti 4 bit yang di sini itu 0010. Nah, terus tadi yang di sini sama yang di sini K. K-nya kan tadi 000 00000001. Nah, berarti di sini 0000 yang 4 yang di sini, yang kanan 0001 berarti ini. Nah, diubah jadi heksadesimal E021. Itu adalah bentuk heksadesimal dari 16 bit yang ada di atas. Nah, kalau sudah disimpan di memori, ya di flash itu dibalik. Nah, di flashnya dibalik karena little endian. Enggak usah deh begini ya. Nah, kalau di flashnya dibalik. Tadinya E021, nah sekarang dibalik. Byte yang kecil di depan. 21 E0. Nah, makanya tadi saya contohkan untuk di AVR Studio ini tadi. Nah, LDI R181 itu jadinya ini 21 E0. Nah, ini di program memori atau nama lainnya flash gitu. Sama aja, itu cuma penyebutan aja. Nah, oke, 21 E0. Itu contoh tadi mengubah code LDI R181 sampai disimpan di flash dalam hexadesimal. Oke. Contoh yang lain ya tadi, LDI ZH high data. Data kali 2. Nah, ini ya dilihat datanya nilainya berapa. Data itu nilainya, ini kan alamat dari label data kan. Nah, ternyata alamatnya ada di 1A. Nah, 1A dikali 2 itu 34. Ini 34 heksa ya, 34 heksa. Oke, ini tadi hasilnya 34 heksa. Berarti K-nya adalah 34. 34 berarti 010 0100. Nah, D-nya 15. Kan ini R31 ya, R31 kurangi 16 dapat 15. 15 itu nilai binarinya 1111. Sesuai dengan format tadi, sesuai dengan format LDI. Oke. Berarti tetap ini kodenya ya, nama 101 0100. Oke, yang ada di sini 4 yang di sini itu adalah D. D-nya tadi 15 ya, berarti ini 1111. Mengapa 15 ya? Karena yang dipakai R31 dikurangi 16 itu hasilnya 15. Ini kurangin aja 16 gitu untuk LDI. Nah, ini hasil pengubahan dari 16 bit binary ke hexa. E3 F0 F4 E3 F4. Kalau disimpan di program memori atau disimpan di flash itu nanti dibalik. Nah, F4 dulu baru E3. Tergantung yang diminta tuh yang mana, yang 16 bit ini apa yang heksadesimal ini atau yang sampai di flash. Nah, kalau yang sampai di flash sudah harus dibalik. Gimana? Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak, jelas. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Mau tanya apapun boleh. Pak, maaf saya mau bertanya juga, Pak. Ya, boleh. Nggak usah malu-malu. Iya, terkait soal kuis juga, itu yang nomor 9 juga, yang penulisan program counter yang PC itu harus 0007 gitu, atau
gimana ya Pak sebenarnya? Atau boleh 0x0007 gitu. Itu Coba sebenarnya di ini aja, di screenshot aja. Sebenarnya bisa dilihat dari berapa bit yang diminta gitu. Kalau sudah dalam berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit heksadesimal ya berarti 6 digit heksanya saja. ya, Coba. ini apa sudah terlihat Pak? Coba. Yang ini nih, yang bagian PC ini Pak. Ini Oke, coba atas ininya perintahnya apa perintahnya? perintah apa Pak? Instruksinya. Misalkan. Oke, isilah kotak kosong dengan nilai instruksinya. Jika terdapat lebih satu iterasi, maka isilah kotak dengan instruksi yang pelaksanaan instruksi bersangkutan udah instruksi. Nah, isilah setiap kolom yang diminta dengan dalam heksadesimal. Berarti tanpa 0x, jadi sudah cukup langsung nilainya saja dan tanpa spasi di antara digitnya. Nah, coba tadi bawah. Oke, berarti ini program counter, ya berarti tanpa 0x nilainya saja. Itu sudah apa namanya? Sudah heksadesimal. Nah, kayak ini tadi ya. Ini 35, 31. Nah, itu R35, R30, R31 ini juga dalam bentuk heksadesimal. Tidak perlu dikasih 0x lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, nanti mungkin saya juga akan perjelas instruksi kuisnya nanti kalau untuk instruksi soalnya untuk kuis mendatang atau untuk ujian. Baik, terima kasih, Pak. Ya, mungkin juga perlu dikasih keterangan berapa digit gitu ya, berapa digit. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Oke, kalau tidak ada, ya sudah. Mungkin begitu dulu. Silahkan banyak-banyak belajar, berlatih. Dan oke, ini bocoran saja. Ini nanti untuk UAS pasti ada soal study case. Jadi ada sebuah requirement, terus kalian melengkapi code-nya. Itu sudah pasti. Jadi ya, tolong tidak hanya belajar tentang teori tadi ya, mengubah register berapa, isinya berapa. Nah, itu nanti juga ada sisi logiknya, applied-nya. Berikan suatu problem, kalian diminta untuk menyalakan lampu yang ini. Oke, ini nanti nilainya berapa. Nah, di program itu nanti yang kosong nilainya berapa. Nah, seperti itu. Misalnya ada lampu lalu lintas, ya ada hijau, ada merah, ada kuning. Hijau nyambung ke pin berapa, kuning nyambung ke pin berapa, merah nyambung ke pin berapa. Dia nyambung ke port A, port B, ke port C. Nah, itu nanti juga ada kasus seperti itu. Nah, jadi silahkan berlatih sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Oke, untuk sesi kelas hari ini, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Oke, 1, 2, 3, nggak ada pertanyaan, oke. Oke, saya tutup. Selamat sore, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala. Mohon maaf juga karena tadi sempat saya tidak bisa login ke Skele dan Mas mendadak. Oke, mohon juga dikoreksi kalau ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.